Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan analis BCA Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita terhubung dengan Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Halo Mas Ahmad Yaki. Halo, selamat sore Mbak. Ya Mas, ini kalau kita lihat pergerakan IHSG cukup bergerak fluktuatif ya, di mana akhirnya di detik-detik terakhir IHSG kembali rebound atau bangkit dari zona merah ke zona hijau. Nah, Anda melihat apa pemicunya? Belum ada katalis kuat yang positif, cenderung ini masih technical rebound, karena memang juga kenaikannya untuk IHSG sendiri udah sangat terbatas, area 50 sampai 5150-an. Jadi memang ini masih bermain di resistance satu week-nya sih. Jadi memang belum confirm untuk dia lanjut bullish lagi atau dia kembali koreksi ke bawah. Oke, berarti ini adalah technical rebound ya, seperti itu bisa dikatakan. Tapi Anda melihat sebenarnya sentimen apa sih yang cukup mempengaruhi IHSG hari ini? Apakah memang masih dari pandemi COVID Corona, atau kita juga melihat bahwa sentimen global masih lebih kencang lagi, atau seperti apa? Ini memang semua market baik domestik, regional dan lokal masih mengamati kemungkinan terjadinya fase kedua COVID-19. Jadi memang secara sentimen cenderung masih negatif. Cuman kan kalau kita lihat sendiri sentimen dari US, The Fed mulai melakukan pembelian obligasi korporasi, lalu juga Trump mulai menyediakan anggaran program infrastruktur 1 triliun USD, dan ini menjadi kata positif buat market US, dan itu berimbas ke positif ke regional dan Indonesia juga. Cuman kalau dari Indonesia sendiri sebenarnya data kemarin dirilis trade balance surplus kan lebih karena penurunan impor lebih besar, jauh lebih besar daripada penurunan ekspor. Jadi surplusnya bukan karena perbaikan dari segi ekspor kita sih. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat nih, di saat seperti ini, apa yang harus dilakukan tentunya? Bagaimana investor juga harus merespon? Apakah mereka harus agresif buy atau seperti apa sebenarnya? Kalau kami sendiri dari BCA Sekuritas lebih mencoba untuk merekomendasikan untuk trading jangka pendek untuk di beberapa saham yang memang punya tren yang baik dan memang punya sentimen yang baik. Contohnya kayak PTBA yang besok kemudiannya untuk memberikan saham yang cukup yieldnya cukup besar di atas 10-14% yieldnya untuk dividen-nya. Jadi memang selektif saham di beberapa saham yang memiliki sentimen positif seperti dividen dan ada aksi korporasi seperti Bank Bukopin atau sebagainya. Jadi lebih untuk trading jangka pendek aja, Mbak. Karena kan kita juga tahu akhir bulan ini akan masuk menjadi end of first half 2020 yang nantinya akan keluar laporan keuangan first half 2020 yang kemungkinan akan nggak akan sebagus periode yang sama tahun lalu. Jadi potensinya tekanan jual akan semakin besar di awal bulan depan. Oke, nah ini kita juga tahu bahwa di awal bulan ini di mana kembali dibukanya beberapa mall. Apakah ini juga akan mempengaruhi terkait dengan beberapa emiten-emiten sektor retail seperti itu? Mungkin ini bisa jadi sentimen untuk trading ya, trading jangka pendek, karena bagaimanapun juga untuk itu terrefleksi di laporan keuangannya tidak akan secepat itu. Ketika mau dibuka nggak serta-merta penjualan mereka akan meningkat. Jadi itu akan perlu proses dan orang juga masih akan wait and see untuk membeli produk secara offline atau ke toko real store-nya. Jadi memang ini lebih ke sentimen positif aja, cuman belum bisa menjadi katalis buat fundamental mereka. Oke, lalu bagaimana dengan saham-saham under value? Kita tahu saham-saham LQ45 yang under value ini bagaimana? Kalau LQ45 yang under value menarik sih, karena memang kalau kita lihat to date banyak saham-saham yang sudah turun banyak dan belum recover. Cuman mungkin ini akan lebih perlu waktu yang lebih banyak, dan kalaupun investor mau masuk di saham under value, kemungkinan termin mereka harus di atas 6 bulan sampai 1 tahun. Minimal 6 bulan sampai 1 tahun kalau mereka mau memasuki saham-saham yang under value, tapi belum ada kata positif. Itu aja sih caranya. Saham apa Mas Ahmad Yaki yang mungkin tadi Anda katakan ya memang masuk dalam kata menarik ini? Kalau dari segi yang kita lihat sih, kalau mau masuk sih BUMN konstruksi menarik karena memang masih jauh di bawah dari harga normal average sebelum 2020. Mereka udah turun banyak. PT Wika menarik untuk dikoleksi.
dari second linernya bisa lihat dari fotonya USBP hari ini udah naik cukup banyak, tapi fotonya juga bisa diperhatikan. Lalu juga propertinya untuk beberapa yang masuk ke Q4 ini juga bisa diperhatikan. Untuk tower sendiri juga masih menarik walaupun sudah di atas ya, karena memang level di situ kalau dia bisa break area 1080, 1090 harusnya bisa lanjut lebih jauh lagi untuk towernya. Oke, baik. Ini kalau kita lihat berdasarkan menurut Anda bagaimana pergerakan IHSG besok? Apakah masih akan bergerak melanjutkan penguatannya atau seperti apa? Kalau lihat dari technical sendiri ini masih potensi menguat, cuman mungkin akan lebih potensi untuk profit taking. Area range-nya mungkin terdekat besok itu di support 4844, atasnya di 51 sampai 5155. Kecuali IHSG mampu break atas 5155, potensi IHSG akan kembali koreksi lagi sih. Itu aja. Oke, katalis positif apa yang paling dibutuhkan pasar saat ini sebenarnya untuk menggerakkan pasar ini, Mas Yaki? Kalau dari besok sendiri kan katalis positifnya mungkin ada rapat Dewan Gubernur BI yang konsensus juga ekspektasinya besok BI mampu menurunkan 25 basis point suku bunganya untuk meningkatkan likuiditas pasar dan untuk nge-boost lagi pasarnya perekonomian supaya kita lebih baik. Cuman dari sisi lain juga percepatan implementasi stimulus yang sudah dicanangkan oleh pemerintah juga itu bagus, baik di sektor migas dan industri untuk menggerakkan roda perekonomian, juga di sektor perbankan untuk meningkatkan likuiditas perbankan itu sendiri, serta percepatan penyaluran bantuan langsung tunai yang akan diberikan pemerintah ke masyarakat untuk menjaga daya beli dan inflasi sih. Oke, terakhir Mas Yaki, ini jadi kalau Anda melihat apakah tekanan IHSG ini masih akan terus berlanjut di pekan ini atau sampai pekan depan? Kemungkinan masih akan berlanjut, cuman tadi seperti yang kita udah bahas, regional dan US juga masih cukup dominan untuk mempengaruhi pergerakan IHSG. Untuk pergerakannya juga udah, walaupun masih potensi naik, tapi tadi kita udah bahas bahwa kenaikan IHSG sudah cukup terbatas, 51 sampai 55. Kalau IHSG tidak mampu break level itu, cenderung untuk balik lagi untuk koreksi dulu. Baik, terima kasih Mas Ahmad Yaki telah bergabung bersama kami, dan pemirsa, Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas.